Halo guys, welcome to my channel Topita Bale. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mau membuka dan menonton channel ini. Nah, jadi teman-teman, kali ini kita akan membuat konten karena kebetulan masih nganggur, belum dapat kerja. Di sini teman-teman, saya mau menanam rica di samping halaman rumah saya. Nah, jadi teman-teman, ini karena ada lahan di samping rumah yang hanya rumput tumbuh ya. Jadi kita harus manfaatkan. Jadi sini teman-teman saya mau tanam rica. Nah ini teman-teman rica, bibit rica yang sudah saya semai sendiri. Nah jadi teman-teman untuk bibit ricanya itu sendiri saya hanya pakai rica yang dari dapur saja teman-teman. Jadi bukan bibit yang dibeli. Jadi ini bukan bibit unggul ya teman-teman. Nah di sini untuk proses awalnya teman-teman, saya di sini dulu garap lahannya. Jadi kita bedeng, kita pacul-pacul biar tanahnya itu jadi gembur. Jadi nanti saat pemupukan, saat proses penanaman juga mudah teman-teman. Dan kita juga nanti mudah untuk kita bersihkan rumput-rumput yang ada. Nah sini teman-teman karena rumputnya tebal jadi saya bersihkan dulu. Nah ini teman-teman hasil dari bedengan saya. Di sini ada 5 bedengan yang sudah selesai teman-teman. Dan ini saya bedeng sendiri. Setelah dibedeng teman-teman, ini kemarin saya diamkan dulu selama kurang lebih 2 hari teman-teman. Karena waktu itu saya capek bedeng, karena hanya bedeng sendiri. Nah di sini teman-teman kita dulu taruh juga pupuk dasar. Jadi pupuk di sini yang saya gunakan itu NPK. Nah pupuk ini sisa pupuk dari om saya. Jadi teman-teman saya hanya minta sedikit. Nah dan dikasih. Nah ini yang saya gunakan. Jadi ya secukupnya saja di sini saya gunakan teman-teman. Tidak ada takaran yang terlalu baku ya. Jadi saya hanya mengira-ngira saja. Nah, karena di sini memang tanahnya itu karena tanah samping rumah dan cukup keras, makanya saya gunakan pupuk dasar biar tidak salah-salah juga teman-teman kita tanam. Karena rugi juga kalau kita hanya tanam terus tanamannya tidak berhasil. Nah, ini teman-teman kita campur dulu, kita aduk-aduk. Ini juga teman-teman saya hanya nonton-nonton dari konten-konten lain dan mereka rata-rata itu sarankan harus menggunakan pupuk dasar dan bagusnya itu pakai NPK, pupuk organik dan juga pupuk kandang teman-teman. Tapi karena kebetulan tidak ada pupuk kandang ya kita pakai saya seadanya teman-teman. Di sini kita aduk sampai rata sampai bercampur baik dengan tanah. Nah ini teman-teman hari selanjutnya di sini baru saya tanam karena kemarin itu sudah hujan. Nah jadi teman-teman di sini ada 4 pohon rica di setiap bedengan itu. Jadi karena di sini yang hanya saya tanam itu ada 4 bedengan, jadi 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi 16 pohon yang kita tanam teman-teman. Nah ini teman-teman kita sudah selesai tanam, pindah tanam. Jadi di sini ada 16 pohon teman-teman. Satu bedengan saya belum sempat tanam karena kemarin juga pupuknya tidak cukup teman-teman, karena hanya kita minta-minta. Nah kebetulan di samping rumah, karena ini di halaman rumah teman-teman banyak sekali ayam, takutnya nanti dicakar-cakar. Jadi kita gunakan bambu untuk menjaga tanamannya. Ini kita sudah pele tanamannya dan sudah kita siram. Nah tinggal kita tunggu lagi teman-teman nanti hari ke-10. Nah ini hari ke-10 teman-teman, jadi kita sudah siap untuk melakukan pemupukan kedua teman-teman. Nah di sini karena tidak ada uang, jadi teman-teman saya juga hanya minta sama om saya lagi untuk pupuknya. Kebetulan ada pupuk sisa jagung. Nah jadi ini teman-teman, jujur pupuknya ini saya tidak tahu kandungan apa semua kandungannya, tapi yang dikatakan itu ada kandungan fosfat juga teman-teman. Jadi saya coba-coba saja, semoga tanamannya tidak mati dan semoga pupuknya ini bisa menyuburkan tanaman rica. Nah jadi teman-teman bisa dilihat bahwa memang hanya beberapa tanaman rica ini yang bagus tumbuhnya. Ini hanya sekitar 4 pohon memang yang bagus, tapi sisanya itu teman-teman masih juga tumbuh. Hanya memang dalam proses ini teman-teman sudah ada beberapa yang saya ganti karena memang mati. Nah jadi seperti inilah teman-teman, kalau kita berkebun pasti banyak tantangan. Memang ya pada dasarnya banyak petani yang menyerah, apalagi kita petani muda tanpa pengalaman, tanpa modal teman-teman, ya susah. Karena memang prioritas kita itu tiap hari makan. Gimana mau beli pupuk kalau kita saja manusia tidak makan, masa tanaman kita yang makan terus kita kelaparan? Kan tidak logis teman-teman ya. Tapi seperti itulah
perjuangan kita anak muda. Semoga banyak anak muda di luar sana yang semakin melirik pertanian. Nah, di sini teman-teman pelan-pelan kebetulan juga di sini saya menggunakan halaman samping rumah untuk riset saya teman-teman. Karena saya juga punya mimpi dan punya tujuan semoga suatu saat saya juga bisa menjadi petani yang sukses. Nah, jadi dari lahan yang kecil ini teman-teman saya belajar, dan puji Tuhan bersyukurnya teman-teman, dari kemarin saya melakukan proses persamaian, dari semoga juga dari menanam 16 rica ini saya bisa belajar banyak hal teman-teman, khususnya tentang tanaman rica. Dan sudah ada beberapa sedikit pengetahuan, kayak contoh teman-teman, dalam pemilihan bibit rica itu, khususnya pohon rica yang sudah disemai itu, kita juga harus lihat baik-baik teman-teman, dari daunnya, kemudian pertumbuhannya, karena ternyata memang ada pertumbuhan rica itu khususnya pada saat proses persemaian atau pembibitan itu yang tumbuhnya kerdil. Nah, jadi teman-teman, kalau yang tanaman kerdil begitu sebaiknya jangan kita tanam, kita ganti saja yang lain, atau kalau memang bibit kita tidak cukup, ya kita berarti harus maksimalkan di pupuknya. Tapi dari pengalaman saya ini, ya memang kalau sudah kerdil dari saat disemai itu sudah susah dia untuk bertumbuh lagi teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ini sudah hari ke-10 kita habis pupuk, dan di sini teman-teman saya tidak melakukan proses pruning pada rica ya. Kalau di YouTube disarankan juga sebaiknya itu pada cabang utama itu, khususnya pada cabang V itu ke bawah itu kita harus pruning untuk daunnya dan cabang-cabang airnya. Nah, jadi teman-teman, ini setelah 2 minggu tanam pohon ricanya, ya ada beberapa yang tumbuh bagus, ada juga yang walaupun pertumbuhannya tidak begitu maksimal tapi tetap bertumbuh teman-teman. Jadi kita syukuri dan kita tetap pelajari. Nah, di sini teman-teman tetap saya catat-catat juga apa-apa kekurangan dan hal-hal penting teman-teman, biar ini bisa menjadi pengalaman saya ke depannya. Nanti siapa tahu bisa berkebun rica dengan jumlah tanaman yang lebih banyak teman-teman. Nah, karena ini teman-teman pohon ricanya semakin besar, kemudian bambu-bambu sekitar pohon itu sudah tidak maksimal dan cukup mengganggu nanti teman-teman, takutnya mengganggu pertumbuhannya. Makanya di sini teman-teman saya mau menggunakan jaring-jaring. Jadi kalau kita di kampung itu bilangnya dari. Nah, jadi teman-teman, di sini saya mau menggunakan dari untuk menutup atau menjaga dari ayam-ayam yang ada di sekitar teman-teman. Karena ya begitulah resiko kita kalau di kampung, banyak peliharaan ternak, ya banyak binatang-binatang itu yang dibiarkan teman-teman. Tapi ya seperti itulah kehidupan di kampung, kita syukuri. Nah, akhirnya teman-teman, yang ditunggu-tunggu sudah keluar bunga. Ini usia tanam teman-teman baru 46 hari. Tapi baru 2 pohon juga yang mengeluarkan bunga, sisanya masih belum. Setelah 56 hari tanam ini teman-teman, sudah semua pohon rica mengeluarkan bunga dan sudah juga berbuah teman-teman. Untuk jenis ricanya teman-teman, ini saya tidak tahu jenis rica apa. Jadi mungkin yang tahu bisa komen di kolom komentar. Karena bibit ricanya itu teman-teman hanya diambil dari dapur. Jadi saya kurang tahu. Kita hanya untuk menghemat biaya saja. Nah, setelah 76 hari tanam teman-teman, seperti inilah kondisi ricanya. Sudah semua bunganya jadi dan sudah ada beberapa juga rica yang matang. Nah, jadi di sini teman-teman kita mau coba panen dulu untuk rica yang sudah matang, dan memang karena bukan bibit unggul, ada beberapa di sini rica yang dia seperti kena jamur teman-teman, dan ada juga yang cepat busuk. Nah, ini yang cukup bagus teman-teman, dan ada kebanggaan tersendiri setelah kita bisa panen, dan hasilnya ini bisa kita gunakan untuk di dapur teman-teman. Ya lumayan lah, bisa sampai 1 minggu mungkin kalau kita jarang menggunakan rica. Nah, ini teman-teman hasilnya. Ya saya tidak tahu berapa ons ini, mungkin yang tahu silakan komen, dan harganya entah berapa. Nah, ini teman-teman kondisi rica setelah 94 hari, dan sudah semua bunganya itu hampir matang teman-teman. Jadi di sini setelah saya panen, ini kurang lebih ada 2 mangkok teman-teman. Jadi teman-teman bisa
kira-kira lah mungkin sekitar ya tidak sampai juga setengah kilo teman-teman. Nah, sekian mungkin konten dari saya teman-teman. Jika bermanfaat bisa di like, komen, dan subscribe. Dan semoga teman-teman juga yang selalu menonton channel ini bisa terus berbahagia. Oke, sekian dan terima kasih.